Shalom, kita ketemu lagi. Saat ini kita akan membahas tentang mujizat Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat mujizat, 5 roti dan 2 ikan. Jadi kita akan nanti belajar sama-sama, kita akan kupas apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat mujizat 5 roti dan 2 ikan ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kami akan belajar firman-Mu, urapi berkati kami semua, berkati setiap peralatan yang ada, berkati hamba-Mu, berkati semua yang mendengarkan, supaya mereka boleh diberkati Tuhan, Roh Kudus yang menjamah, yang memberikan pengertian. Kau tutup bungkus, kau ambil alih oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya baik, sekarang kita akan membahas ya tentang 5 roti dan 2 ikan. Ini menarik tentang 5 roti dan 2 ikan ini, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Kita akan belajar ya, bagaimana para murid dan Yesus sendiri di dalam menghadapi permasalahan mereka, situasi mereka, sehingga 5 roti dan 2 ikan itu terjadi mujizat. Baik, sekarang kita akan bahas. Saya ambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 44. Saya bacakan ayatnya. Markus 6 ayat 30 sampai 44. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan," kata mereka kepadanya. "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Ya, demikian ayatnya, agak panjang, tapi ini ayatnya bagus, ayatnya menarik, 30 sampai 44. Nanti kita bahas satu persatu ya. Sebelum kita masuk ke dalam inti, saya mau menjelaskan dulu tentang background. Ini ada Injil Sinoptik namanya. Jadi Injil Sinoptik itu Matius, Markus, dan Lukas. Sinoptik artinya apa? Sin artinya sama, optik artinya mata. Jadi artinya melihat dengan mata yang sama, tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Ya, artinya melihat yang sama itu melihat siapa? Melihat Yesus. Tapi mereka menulisnya dari sudut pandang yang berbeda. Matius menulis tentang Yesus adalah Raja. Itulah sebabnya kitab Matius itu dibuka dengan ayat silsilah Yesus dari Daud. Karena Daud itu raja, jadi kalau Yesus itu raja, dia harus ada keturunan raja. Nah, disinilah Matius tekankan bahwa Yesus itu keturunan Daud, di mana Daud itu adalah raja. Jadi dia adalah raja. Kemudian Markus itu mengupas tentang Yesus adalah hamba. Oleh sebab itu, Markus lebih banyak menulis tentang bagaimana Yesus membuat banyak mujizat karena Yesus adalah hamba. Sedangkan Lukas itu menulis tentang Yesus sebagai manusia.
Nah, makanya Lukas itu dimulai dengan ayat tentang silsilah Yesus, tetapi dimulai dari Adam. Karena Adam itu adalah manusia pertama. Nah, disitulah diceritakan, ya. Kenapa saya mau baca ini, membawakan ini dulu? Karena 5 roti dan 2 ikan ini ditulis oleh Injil Sinoptik, yaitu ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Tentu juga oleh Yohanes, ya. Tapi Yohanes tidak termasuk dalam Injil Sinoptik. Kemudian ada pertanyaan. Sebelum kita masuk lagi, ya, ada pertanyaan nih, pertanyaan menarik nih. Mujizat itu terjadi di tangan Yesus atau di tangan para murid? Artinya para murid itu kita juga termasuk para murid, ya. Mujizat itu terjadi di tangan Yesus atau di tangan para murid? Itu pertanyaannya. Kemudian sekarang kita masuk, ya. Tadi di ayat terakhir, di ayat 44 penutup, dikatakan ada 5.000 orang laki-laki. Sekarang kita pakai asumsi saja. Dari 5.000 orang laki-laki itu setengahnya beristri. Berarti ada 2.500 istri, ya. Kemudian dari 2.500 yang suami istri tadi, taruhlah rata-rata punya anak 1. Berarti anaknya ada 2.500. Belum termasuk suster lah, kalau mereka buat suster, sepupu, saudara, ya. Belum kalau anaknya ada yang 2, ada yang 3. Nggak hitung, ini hanya itu gampang saja. Jadi anggap saja bahwa 5.000 laki-laki, 2.500 ada istri, 2.500 anak, total 10.000. Ini angka yang paling mudah didapat. Jadi kebayang bahwa Yesus dan para murid itu sebenarnya memberikan makan 10.000 orang. Anda tahu seberapa banyak 10.000 orang? Itu banyak sekali. Ya, kalau misalnya dikumpulkan itu banyak sekali. Sedangkan satu ruang ibadah yang besar saja itu paling 5.000 orang. Nah, kira-kira 2 kalinya itulah, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk, ya. Ayat yang ke-30. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Nah, kita lihat. Markus 6 ayat 30-44 naik ke atas. Jadi ayat di sebelumnya itu menceritakan tentang bahwa para murid itu dikirim oleh Yesus untuk mereka mulai pelayanan. Tetapi apa yang mereka alami dalam pelayanan? Mereka ditolak. Mereka ditolak banyak orang, itu ditolak nggak enak loh. Artinya pelayanan mereka itu banyak hambatan, banyak masalah. Kemudian yang kedua adalah baik Yesus maupun para murid itu mendengar berita bahwa Yohanes Pembaptis itu dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Jadi kebayang ya situasinya bahwa baik Yesus maupun para murid mereka ini sebenarnya mendengar berita yang nggak enak, kemudian masalah yang mereka hadapi di pelayanan gitu ya, di pekerjaan mereka kan, pekerjaan mereka pelayanan, itu yang mereka hadapi. Sekarang ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat 31, Yesus itu sebagai pemimpin, dia sebagai mentor. Karena dia sebagai pemimpin dan mentor, dia tahu kondisi fisik dari bawahannya, dari timnya. Oleh sebab itu, Yesus berinisiatif untuk mengajak mereka sendirian. Gunanya untuk apa? Untuk bisa bersama-sama dengan Yesus. Niatnya untuk istirahat gitu ya. Karena apa? Mereka tuh mengalami depresi yang luar biasa. Tadi saya sampaikan, burnout yang luar biasa. Tahu artinya burnout? Kelelahan fisik. Jadi kelelahan fisik sampai mereka itu sudah lelah, sudah mencapai puncaknya gitu ya. Nah, itu yang dialami oleh mereka. Kemudian apa? Yesus itu sebagai mentor yang luar biasa, dia tahu apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Ya, nah, saya cerita begini. Dulu waktu saya SMA, saya pernah pergi sama teman-teman SMA ke puncak dan tabrakan. Jadi pada saat itu tabrakan, ya dua teman saya itu nggak apa-apa, tiga teman saya itu tidak apa-apa, tapi sayanya yang luka, ada beling nancep di kepala gitu ya. Tapi waktu pulang ke rumah itu ada trauma di sayanya, jadi saya tuh jadi agak takut naik mobil. Apa yang papa saya lakukan, karena papa saya tahu saya dan dia juga sebagai mentor saya, sebagai papa saya, dia tahu hati anaknya, dia ajakin saya pergi. Yuk pergi yuk, katanya gitu. Terus dia bilang, saya dia ajakin duduknya di depan. Terus papa saya tuh agak ngebut, dia bawanya. Terus pas itu dia tanya, gimana, kau takut katanya. Ya kan, sudah gitu. Terus saya bilang, iya, ya ini supaya kau jangan trauma. Nggak apa-apa, kecelakaan yang kemarin, tapi kau harus bangkit lagi, katanya gitu ya. Itu salah satu contoh. Nah,
karena saya punya mentor, papa saya itu, saya pun juga jadi mentor buat anak saya. Jadi anak saya itu yang besar, pernah belajar, dia itu stres belajarnya. Karena apa? Karena mungkin juga sudah burn out, kemudian bebannya banyak. Sebelum mulai belajar itu dia nangis. Jadi saya nggak mau paksakan. Jadi saya bilang, ya udah Kak, tutup aja bukunya dulu, kita cerita yuk gitu. Jadi saya sama anak saya cerita-cerita. Kemudian kita ketawa-ketawa gitu ya. Nah, singkat cerita habis saya bilang, ya udah, kita udah ketawa-ketawa, yuk kita belajar lagi. Jadi supaya anak saya tahu, saya ajarkan bahwa kalau ada masalah ya kita rehat sebentar. Tapi setelah itu harus kembali lagi ke yang harus dihadapi, nggak boleh lari, nggak boleh lepas gitu ya. Nah, sejak itu saya bilang, udah Kak, kita berdoa, kita mulai lagi belajar. Nah, ternyata apa? Anak saya bisa belajarnya. Jadi dia tidak dipaksakan, itulah gunanya mentor. Nah, saya sudah belajar untuk menjadikan mentor bagi anak saya. Begitupun juga papa saya. Ya, itu contohnya. Jadi kalau Anda seorang mentor, lihatlah kondisi timmu, muridmu, bagaimana fisiknya mereka, berilah penghiburan saat mereka menghadapi masa-masa sulit. Ayat 32 sampai 34. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, ayat 32 sampai 34 ini, lihat ya, Yesus itu selalu punya belas kasihan. Yesus itu selalu tergerak oleh belas kasihan. Nah, sekarang kita lihat nih, di era pandemi ini, di saat sulit ini, saya melihat banyak orang tergerak karena belas kasihan. Mereka memberi, mereka menabur, mereka menolong gitu ya. Nah, lewat ini, saya juga mau mengajak, jangan pernah berpikir bahwa, nanti tunggu sampai kaya, tunggu saya punya banyak uang, baru saya murah hati, baru saya akan memberi. Jangan. Jadi kalau kita punya belas kasihan, nah mulailah dari apa yang kita punya. Jadi nggak usah nunggu sampai punya uang, sampai mampu gitu ya. Nggak usah, mulai dari apa yang ada. Kalau engkau ada tenaga, ya udah kasihlah tenagamu. Tapi mulailah belas kasihan. Kalau parkir gitu ya, jangan terlalu pelit. Ya kasih 5.000 kalau bisa 5.000 gitu ya. Kemudian apa? Kalau ada abang-abang ojol gitu, kasih tip ke mereka gitu. Nah, itulah ya. Kemudian lihat ya, bahwa kita lihat sekarang di Lukas 9 ayat 11. Jadi kalau kita lihat ayat ini, selain dari Markus 6 ayat 30 sampai 44, Injil sinoptiknya itu Matius menulisnya yang sama di Matius 14 ayat 12 sampai 21. Lukasnya Lukas 9 sampai 10 sampai 17. Kitab Yohanesnya, Kitab Yohanes 6 ayat 1 sampai 13. Nah, kita lihat di sini adalah Lukas 9 ayat yang ke-11. Ini dikatakan begini. Kan kalau di ayat 34 dibilang, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang yang ngikutin Yesus gitu, orang banyak. Tetapi di Lukas 9 ayat 11 itu dikatakan bahwa selain Yesus mengajar, ternyata Yesus juga menyembuhkan orang banyak itu. Jadi memang kebutuhannya orang-orang itu ikut Yesus itu adalah mengikut Yesus itu, mereka mau disembuhkan. Mereka mau dilayani oleh Yesus gitu. Nah, itulah yang dilakukan. Sekarang kita lihat ayat 35 sampai 36. Pada waktu hari sudah malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini." Para murid itu kenal Yesus, artinya gini, kenal itu tahu kebiasaan Yesus. Karena Yesus itu punya belas kasihan, jadi kalau misalnya mereka pelayanan, ada banyak orang ngikut, pasti suruh kasih makan dulu. Nah, inilah yang kita belajar gitu ya, bahwa makan itu satu kebutuhan kampung tengah. Jadi percuma kita ngomong kalau orang itu kelaparan. Makanya Yesus tahu, kalau mau melayani orang, kenyangin dulu. Jadi kalau dia sudah kenyang, dilayani, dia akan segar, akan mau terima gitu ya. Nah, oleh sebab itu apa? Ini para murid itu tahu bahwa karena hari sudah mulai malam, ini pasti Yesus akan suruh para murid nanti untuk kasih makan.
Nah, makanya sebelum Yesus itu nyuruh, para murid itu ngingetin Yesus. Yesus suruh mereka pergi cari makan gitu ya. Karena apa? Para murid udah capek, udah mau gelap, udah mau malam gitu ya. Harusnya mereka istirahat, tapi ntar malah lagi disuruh gitu ya. Makanya para murid itu ngomong seperti itu. Nah, kita lihat ayat 37. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, lihat sini ya. Para murid maksudnya untuk menyuruh Yesus orang-orang itu supaya pergi cari makan. Malah Yesus jawabnya apa? Kamu yang harus memberi mereka makan gitu. Sementara mereka punya uang. Jadi kalau mereka itu lihat ya di Yohanes 6 ayat yang ke-7 itu dikatakan gini bahwa Filipus bilang para murid itu ngumpulin uang. Para murid kumpulin uang, ternyata uang yang terkumpul itu cuma 200 dinar. Nah, 200 dinar ini untuk apa? Beli roti aja katanya, untuk bagi roti yang kecil-kecil aja untuk 10.000 orang tadi ya. Kita pakai angka minimal tuh 10.000 orang, nggak akan cukup kata Filipus. Gitu ya. Ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Jadi ayat 38, Yesus itu sepertinya seolah-olah tahu ada berapa roti. Tapi lihat, Yohanes 6 ayat yang ke-9 itu ditulis bagaimana asalnya 5 roti dan 2 ikan itu, gitu ya. Yohanes 6 ayat 9, Andreas, salah satu murid Yesus bilang begini, ada anak kecil yang bawa bekal, isi bekalnya 5 roti dan 2 ikan. Nah, para murid lihat itu kan, karena Yesus bilang suruh cek gitu ya. Nah, para murid lihat, kemudian diminta. Dikasih loh sama anak kecil itu, dikasih bekalnya. Padahal bekal ini yang mungkin dikasih oleh ibunya supaya mereka, maksudnya supaya anak kecil ini jangan kelaparan. Jangan lapar, jadi makan gitu ya. Sementara 5 roti dan 2 ikan bekalnya dia, dikasih semua sama para murid. Ini lihat ya, contoh anak kecil yang murah hati, yang dia nggak pelit gitu loh. Dia masih mau memberi. Nah, lihat nih. Jadi, saya ingat nih ya, waktu anak saya masih kecil, masih TK gitu ya, SD. Mereka itu selalu dibekalin makanan. Nah, kalau pulang tuh cerita, mereka bilang begini, Mah, tadi masa ada teman kakak atau teman adik gitu ya, nggak bawa makanan. Terus lihat makanan kakak sama adik katanya enak, terus kakak sama adik kasih katanya gitu. Ya kan? Nah, itu anak kecil aja sudah begitu. Tapi gini ya, kalau para ibu, kalau Anda punya ibu yang masih punya anak kecil gitu ya, kalau dibekalin anak ibu untuk sekolah, kalau ada temennya yang tidak bawa dan minta, ajarin sama anaknya untuk kasih, dan bila perlu dibanyakin bekalnya. Ya, terus dibilang nanti kalau sampai sekolah bagi ya sama teman gitu. Nah, itu untuk ngajarin memberi dari sejak kecil. Jangan bilang begini, ini bekal kamu cukup hanya buat kamu. Kalau teman kamu yang minta, jangan kasih ya. Nanti kalau kamu kasih, kamu kurang, kamu kelaparan. Jangan gitu kan. Justru ajarinlah anak itu untuk mereka mau memberi. Nah, anak kecil itu dia rela bekalnya itu diberikan kepada para murid Yesus. Itulah 5 roti dan 2 ikan. Ayat 39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya mereka duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Di Injil yang lain, Matius, Lukas, dan Yohanes, ini nggak disebut rumput hijau. Kalau Bapak Ibu atau Anda pernah ke Israel, Anda akan tahu bahwa Israel itu konturnya batu-batu. Jarang kita bisa lihat rumput. Ya, dan sana itu kalau musim panas itu panasnya bukan main. Bayangin batu kalau di siang hari panas, itu didudukin tuh nggak enak. Panas pantatnya kan. Makanya sebelum mujizat 5 roti dan 2 ikan, Yesus itu sudah memberikan mujizat, yaitu apa? Rumput hijau. Sehingga semua orang-orang itu duduk nggak kepanasan. Jadi di sini intinya poin yang mau sampaikan adalah Yesus itu memberikan kenyamanan. Nah, mereka duduk berkelompok-kelompok gitu ya. Nah, kelompok-kelompok di sini gimana? Kenapa Yesus itu disuruh duduk berkelompok-kelompok? Nah, kita lihat gini ya. Ayat 40. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Kenapa dibagi? Karena bayangin, 10.000 orang, ini kalau nunggu kan murid cuma 12 orang nih yang akan melayani. Sekarang kalau depan duluan dilayani, yang belakang tuh sampai berapa lama baru mereka dapat terlayani? Mungkin lama kan?
butuh waktu. Makanya Yesus bilang apa? Suruh berkelompok-kelompok. Nah, gunanya apa kelompok itu? Jadi gunanya begini, kelompok-kelompok ini bicara komunitas. Kelompok-kelompok ini bicara keluarga, bicara keintiman. Jadi artinya begini, pada saat makanan itu nanti dibagi, mereka tidak fokus kepada makanan, tapi mereka fokus kepada fellowship, supaya saat mereka duduk berkelompok-kelompok itu, mereka tuh bisa ngobrol. Nah, di dalam obrolan itulah mungkin bisa kenalan sama orang lain. Misalnya usahanya dia ternyata bersinggungan. Misalnya usahanya dia adalah toko kue. Nah, dia butuh bahan-bahan tepung misalnya. Ternyata di dalam satu kelompok itu ada pedagang tepung, ya kan? Sehingga bisa apa? Bisa menjalin hubungan bisnis tuh, gitu kan? Jadi di dalam kelompok itu, di dalam komunitas itu, Yesus itu mau mengajarkan kepada kita, saat situasi sulit, jangan pernah lari atau meninggalkan komunitas. Tetapi bergabunglah ke dalam komunitas. Cari komunitas, karena di dalam komunitas itulah kita bisa bertumbuh. Kalau kita nggak ikut komunitas, itu rasanya kita tuh akan merasa seperti orang paling sial di dunia. Orang yang paling menderita. Kayaknya tidak ada orang yang paling susah selain saya, gitu. Ya, tapi ternyata kalau ikut komunitas, ada orang yang lebih susah daripada kita. Nah, itulah pentingnya komunitas. Nah, di dalam komunitas itu rohani kita bisa bertumbuh. Kita bisa bertemu dengan orang-orang, kita bisa belajar dari kehidupan orang lain. Nah, itulah yang Yesus maksud, kenapa harus duduk berkelompok-berkelompok, supaya saat makanan itu dibagikan, mereka bisa berfellowship sebentar gitu ya. Jadi mereka tidak fokus, tidak terjadi chaos, tidak terjadi kekacauan gitu ya. Jadi semua bisa rapi. Ayat 41. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua orang. Nah, lihat sini ya. Yesus itu pegang 5 roti dan 2 ikan. Yesus cuma menengadah ke langit, berdoa sama Tuhan, sama Allah Bapa berdoa. Nah, saat berdoa itulah diberkati roti 5 roti dan 2 ikan itu, lalu dibagikan kepada para murid, gitu ya, supaya para murid membagikan kepada orang banyak itu. Nah, di sini yang menarik. Saya ini adalah orang teknik. Orang teknik itu maksudnya begini. Saya senang hal-hal yang berbau teknik, yang berbau matematika gitu ya, hitung-hitungan, science gitu, saya suka. Makanya 5 roti dan 2 ikan ini, itu saya akan bawa ini sepertinya Anda akan seolah-olah ada di sana gitu ya, bisa ngebayangin. Tadi udah dibilang kan 10.000 orang, mereka udah mau malam, udah sore, udah mau malam, mereka suruh duduk, disediain rumput sama Yesus, mereka duduk tenang, dan mereka sedang menanti makanan. Nah, makanan yang ada itu 5 roti dan 2 ikan, ya 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan ini diberikan kepada para murid. Jadi kalau saya sebagai orang yang science gitu ya, scientist, itu bagaimana cara mengaturnya ini? 12 para murid, 5 roti itu dibelah 2 jadi 10. Jadi roti ini dibagi ke 10 murid. Kemudian 2 ikan itu dikasih ke 2 murid yang lagi, karena murid ada 12 kan. Jadi pas tuh. 5 roti dibelah 2, 10 dikasih ke masing-masing murid, ada 10 murid. Ikannya ada 2, dikasih ke 2 murid jadi 12. Nah, 5 murid yang bawa roti akan didampingi oleh 1 murid yang bawa ikan. Jadi ini 5 1, ini 5 1 gitu ya. Nah, sehingga mereka memencar nih. Nah, disinilah mujizat yang terjadi. Bahwa mujizat itu terjadinya bukan di tangan Yesus. Mujizat itu terjadinya di tangan para murid. Bagaimana terjadinya? Terjadinya begini. Lihat ya, bayangin ya. Ini murid pegang roti. Ya, ini ada orang-orang banyak itu. Mungkin mereka bawa baskom, mungkin mereka bawa wadah atau apalah gitu ya. Nah, para murid ini dia potongin rotinya, gitu ya, potongin rotinya. Kemudian bilang begini, kalau sudah cukup bilang ya, gitu. Ya, nah, kenapa saya dapat pengertian ini? Ini waktu saya baca ayat ini, dulu waktu saya kerja di salah satu bank Amerika di Jakarta. Itu ada teman saya itu, kolega kantor lah gitu, itu orang kaya sekali. Dan dia orangnya sangat murah hati, suka memberi. Nah, kita itu ceritanya lagi duduk berempat ke berlima gitu ya.
lagi membicarakan tentang bola. Karena kita mau tanding. Jadi kan karena kita divisinya itu banyak, jadi mau ada sports day lah gitu ya, ada sports day. Jadi kita mau tanding bola. Nah, kita lagi ngomongin karena kita perlu beli seragam. Terus dia lewat gitu ya, dia lihat kita kan, ngapain lo? Kok diem aja, katanya gitu. Iya nih, katanya gitu. Namanya Reza, kita bilang. Iya nih Za, karena kita lagi mentok nggak ada uang untuk beli seragam gitu ya. Tahun itu tahun 90-an lah, 99 lah kali gitu ya, 99 apa 2000 lah gitu. Nah terus dia bilang begini nih, tunggu sebentar ya katanya. Dia KTM, ya dia balik, dia bawa uang segepok gitu ya. Terus dia bilang gini, jadi zaman itu uang 100.000 belum ada, masih 50 ribuan. Dia bilang begini nih, kalau lo bilang cukup, bilang nggak cukup ya. Langsung dia gini, uangnya jalan terus gitu, nggak berhenti-berhenti. Kita yang berlima itu kelihatan kan, hah, ini yang bener nih gitu ya. Sampai akhirnya kita bilang, udah cukup gitu kan. Terus dia berhenti sebentar, bener cukup kata dia, dijalin lagi, cukup gitu kan. Ya udah cukup. Nah, itulah momen dimana saya dikasih pengertian tentang ayat ini gitu ya, bagaimana kerjanya 5 roti itu. Ternyata roti itu waktu dipegang para murid, ini dipotong-potong gitu ya, dibagikan kepada orang banyak. Jadi, karena gini kan, kebutuhannya kan yang tahu si orang itu kan. Ada yang merasa bahwa segini cukup, ada yang segini baru cukup. Ada mungkin karena di keluarga besar, butuhnya lebih banyak lagi segini. Makanya para murid bilang, ya kalau bilang cukup ya gitu kan, dikasih aja, sobekin. Nah, ini mujizat ini persis sama yang terjadi di Perjanjian Lama pada saat di zaman Elisa, di mana ada seorang janda yang suaminya adalah hamba Tuhan meninggal, itu meninggalkan hutang, dan dia nggak bisa melunasinya. Kemudian Elisa membantu dengan mengatakan, kumpulkan tempat gitu ya, kumpulkan tempat, wadah, dan kamu tuangin minyak gitu. Seberapa banyak engkau punya minyak katanya? Ada tapi cuma sedikit. Ya, kamu tuangin, pinjem sama tetangga-tetangga, oh itunya tempatnya, wadahnya gitu ya. Kemudian si ibu itu, si janda itu pinjem, kemudian dijajarin. Nah, si janda itu mulai menuang itu di 2 Raja-Raja 4 ayat 1-7. Minyaknya nggak habis, terus gitu ya sampai semua wadah penuh. Nah setelah wadah yang terakhir barulah dia berhenti, minyaknya baru habis. Jadi sejak Perjanjian Lama pun konsep ini sudah terjadi, bahwa dari satu sumber itu nggak habis-habis gitu ya, karena Yesus yang memberkati, karena Tuhan yang mengizinkan itu terjadi. Jadi bagi-bagi. Kemudian murid yang bawa ikan juga sama, bagi-bagi, nggak habis-habis tuh roti sama ikannya gitu ya. Kemudian lihat ayat 42. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Nah, kalau dibilang makan sampai kenyang, artinya kebutuhan satu orang dengan orang lain berbeda kan? Jadi ada orang yang kenyang mungkin dengan sepiring, ada orang yang 1,5 piring, ada yang cuma setengah piring, beda-beda. Makanya sesuai kebutuhan, gitu ya, sesuai kebutuhan dari orang yang minta. Jadi para murid hanya menyobek aja, menyobek, ikan juga gitu, hanya membagi gitu ya. Sekarang kita lihat ya, jadi ayat 42 ini, dan mereka semua makan sampai kenyang, ini mau bicara begini, selama engkau ikut Yesus, semua kebutuhanmu akan dicukupi Tuhan. Gak usah khawatir, Tuhan akan memelihara engkau. Betapapun sulitnya kehidupan, betapapun sulitnya keadaan, apalagi seperti keadaan seperti ini gitu ya, belajarlah jangan bersungut-sungut, udahlah, jangan ngomel-ngomel gitu ya. Jangan mengutuki pemerintah gitu, mengutuki keadaan. Ini pandemi ini, percayalah dipakai Tuhan untuk memurnikan kita. Karakter-karakter kita yang nggak baik itu dimurnikan. Ada banyak orang itu dibersihkan Tuhan di era ini. Bayangin, gembala yang bangga sama gerejanya yang besar, jemaatnya yang banyak, gedungnya yang mewah, yang bagus, sound systemnya yang mahal, dia bangga-banggakan itu. Di pandemi ini Tuhan buktikan, kamu nggak punya apa-apa, ya nggak bisa jalan tuh, kan nggak bisa ibadah, ya kan jemaatnya akhirnya hilang, nggak tahu, udah mencar-mencar gitu, ya kan. Ada yang bilang bahwa ada gembala yang bangga punya tim praise and worship yang hebat. Di pandemi ini nggak ada tuh, hilang semuanya. Nah, justru di pandemi inilah muncul hamba-hamba Tuhan baru yang membangun satu pelayanan baru dengan konsep online, dengan konsep bukan onsite gitu ya. Dan justru hamba Tuhan inilah yang bisa menjangkau.
Jadi dengan keadaan seperti ini, hamba Tuhan yang berubah, yang mau beradaptasi, yang mereka memikirkan teknologi, sarana yang dipakai Tuhan, ternyata bisa menjangkau orang-orang di luar daripada wilayah gerejanya. Misalnya yang di luar negeri, yang beda pulau, dari Kalimantan, mereka bisa streaming, bisa lihat gitu. Saya sendiri aja juga, karena anak saya di luar negeri, di Australia, saya juga kadang-kadang ibadah bareng sama dia gitu, pakai streaming, lewat online, dan bisa barengan sama anak, walaupun selisih waktunya bisa 3 atau 4 jam, gitu ya di sana ya. Nah, itulah yang Tuhan mau pakai, gitu. Jadi sekarang kita lihat ya, bahwa saat mereka makan sampai kenyang itu, artinya semua kebutuhan kita tuh dicukupkan Tuhan. Nah, Tuhan mau bilang begini, walaupun ini dibilang dicukupkan Tuhan, bukan berarti nggak ada yang kita buat. Ayo dong, berusaha dong, kreatif dong gitu. Kata Tuhan, Tuhan itu kasih kita tuh hikmat, kasih kita tuh kebijaksanaan untuk kita bisa kreatif. Kalau kita nggak bisa kreatif, berdoa minta sama Roh Kudus. Cobalah bikin usaha yang kreatif, online, belajar. Kalau bilang gini, aduh Pak, saya nggak bisa pakai hand, ya belajar. Saya juga awalnya juga nggak bisa pakai Instagram. Cuma saya mau belajar. Saya belajar pakai Instagram, mulai sharing firman pakai Instagram, gitu ya. Sekarang saya belajar nih, pengajaran lewat online, taruh di YouTube. Gunanya untuk apa? Supaya pengajaran itu bisa dijangkau oleh banyak orang. Jadi mulailah belajar. Memang nggak mudah, apalagi untuk orang-orang yang seusia yang di atas 40 tahun, artinya adalah generasi X gitu ya. Generasi X ini sangat sulit belajar untuk teknologi. Resisten, udah nggak mau gitu, bilangnya udahlah nggak paham lah, nggak ngerti lah. Justru belajar, ayo gitu loh, jangan sampai ketinggalan. Bisa juga minta ajarin sama anak muda, belajar gitu ya. Nah, sekarang lihat ya, ayat 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan itu. Kenapa 12 bakul? Karena ada 12 murid. Jadi satu murid itu bawa satu bakul. Nah, lihat, dalam keadaan seperti ini pun, ternyata para murid tetap bekerja. Walaupun dia sudah lelah, niatnya mau menjauh, mengasingkan diri untuk istirahat, ternyata Yesus nggak izinkan, tetap mereka bekerja. Gitu ya. Jadi, sekali lagi, di pandemi ini, jangan menyalahkan keadaan sehingga engkau tidak buat apa-apa. Anda harus berusaha, tetap bekerja, tetap berpikir, putar otak, berusaha. Itu bagian kita. Nanti bagian Tuhan yang akan membuka jalannya. Bagian Tuhan yang akan mengirimkan customer-customernya. Ya, saya juga sama istri sama. Pelayanan tidak ada. Bukan berarti itu kita santai-santai gitu ya. Walaupun anak-anak sudah bekerja, ya kami sebagai orang tua nggak mau minta-minta sama anak. Ya kita harus belajar mandiri. Ya kita putar otak, bikin usaha sendiri gitu. Dan ya taruh di Instagram, taruh di WhatsApp gitu ya, di statusnya, sehingga banyak orang lihat. Puji Tuhan, ada aja customer yang Tuhan kirim. Itulah hebatnya Tuhan. Tapi Tuhan mau kita dulu yang bergerak gitu loh. Kita dulu yang bekerja. Jangan kita males-malesan terus berharap Tuhan akan berkatin kita gitu. Entah duit jatuh dari langit kah, atau orang datang. Enggak begitu cara kerja Tuhan. Jadi cara kerja Tuhan adalah bagian kita bekerja. Kreatif, pakai otak kita supaya bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Nah, bagian Tuhan yang akan buka jalan, yang akan kirimkan customer, keuntungan gitu ya. Nah, itulah yang Tuhan mau. Ya. Kemudian ayat 44 yang terakhir, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Tadi kita udah lihat, dari pelayanan inilah 10.000 orang minimal diberkati oleh Tuhan. Nah, recapnya dari ayat ini, lihat ya, yang pertama, setiap kita pasti akan mengalami hari-hari sulit. Akan ada hari-hari sulit. Ya, jadi yang pertama adalah saat engkau mengalami hari-hari sulit, saat engkau mengalami kelelahan fisik, burnout gitu ya, frustasi sampai sudah nggak punya tenaga, mendekatlah kepada Yesus. Jangan malah menjauh, ya, mendekatlah kepada Yesus. Jadi poin yang pertama ini, rekap ini, saya pernah punya pengalaman lelah bekerja dulu waktu masih bekerja di sekuler ya, karena saya juga selain bekerja juga pelayanan, dua-duanya sama-sama burnout. Saya sampai bilang sama Tuhan, aduh rasanya saya sudah lelah Tuhan, udah capek. Nah karena capek itulah saya bilang, Tuhan boleh nggak saya break?
Tuhan kasih break. Anda tahu di mana saya break? Di rumah sakit 2 minggu. Tuhan kasih saya demam berdarah, DBD. Tapi itu nggak enak, kepala sakit, semua tulang ngilu, nggak enak deh pokoknya. Tapi pada saat saya dirawat di rumah sakit itulah Tuhan ada ngomong, bilang bahwa sekarang gimana istirahatnya, enak gitu ya. Dan saya bilang, nggak enak Tuhan. Lebih enak memang kalau tetap ada di dekat Tuhan, walaupun capek tetap harus bekerja, tetap harus lakukan, daripada istirahat. Ternyata Tuhan mengizinkan istirahatnya dengan cara istirahat di rumah sakit, nggak enak ya, mending nggak usah. Jadi yang pertama, saat engkau mengalami hari-hari sulit, tetaplah mendekat kepada Tuhan, jangan menjauh, mendekat kepada Yesus. Yang kedua, saat engkau walaupun kau susah, walaupun kau menghadapi sulit, tetaplah harus memberi, jangan pelit. Jadi sifat memberi dan nggak pelit ini, itu dikatakan murah hati. Jadi murah hati itu artinya definisinya suka memberi atau mudah memberi, nggak pelit gitu ya. Nah itu tidak pelit ya. Jadi itulah yang kedua, tetap memberi. Yang ketiga, saat engkau mengalami hari sulit, tertanamlah di komunitas. Karena komunitasmu itulah yang akan menolong engkau, memberikan semangat, mendukung, mendoakan, sehingga engkau tidak merasa orang paling sial sendiri, orang yang paling menderita sendiri, orang yang paling susah sendiri rasanya. Ternyata di komunitas engkau akan melihat bahwa ada orang-orang yang lebih susah, dan mentormu atau kepala atau pemimpin dari komsel itu akan mendoakan engkau gitu, akan mendoakan Anda sehingga Anda bisa melewati hari sulit itu. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, mujizat terjadi di tangan kita, bukan di tangan Yesus. Tapi Yesus yang izinkan, Yesus yang buka jalan. Nah, sebab itu apa? Itulah, ini saling berkaitan kan. Tetap harus bekerja, tangan kita lah yang mengerjakan, karena nanti Tuhan izinkan mujizat itu, tapi tangan kita yang mengerjakan gitu, bukan tangan Tuhan gitu ya. Yang kelima, walaupun hari-hari sulit, tetapi kalau saat kita mendekat kepada Yesus, tadi semua kita lakukan. Yang kelima adalah Yesus selalu mencukupkan kebutuhan kita. Jadi nggak usah khawatir, pasti kita dipelihara Tuhan. Selama kita jujur, kalau kita mau usaha juga jujur, jangan bohong, jangan ada intrik-intrik, ngakal-ngakalin gitu ya. Jangan ada itu. Selama itu dilakukan, pasti kebutuhan akan tercukupi ya. Kadang-kadang kita orang tua berpikirnya kita berkorban lah, yang penting anak-anak jangan makan. Anak-anak pun pasti Tuhan akan pelihara. Biaya kuliahnya kah, sekolahnya kah, Tuhan akan pelihara. Tetapi mendekatlah kepada Yesus, berdoa ya pasti. Nah, yang keenam, yang terakhir, don't quit ya. Jangan pernah berhenti, don't quit. Tetap bekerja ya, jangan pernah bilang aduh Tuhan udah capek, udah nggak tahu apa yang harus dibuat, udah nyerah Tuhan. Jangan. Kalau engkau menyerah, ya Tuhan tidak bisa bikin apa-apa. Tapi saat engkau bangkit, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan buka jalan. Nah inilah yang kita bisa bahas dari 5 roti dan 2 ikan ya. Menarik ya, nanti kita akan bahas lagi yang lain, tapi inti dari sini ini akan menjadi menemani atau menjadi teman di saat melewati hari-hari sulit ini, di pandemi ini. 2 pengajaran ini yang sekarang. Yang pertama tentang COVID-19. Jangan ditengking-tengking COVID ini ya, karena COVID ini bukan kiriman iblis. Ini diizinkan Tuhan terjadi. Mendekatlah kepada Tuhan, bersandarlah kepadanya. Maka kita semua akan bisa melewati ini. Ini hanya sementara. Yang Tuhan mau memurnikan kita semua. Biarlah hati kita, karakter kita semakin murni, semakin bersih. Kita menuju ke kesempurnaan karakter Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini, untuk firman-Mu, untuk 5 roti dan 2 ikan. Biarlah siapapun yang mendengar ini, lewat channel ini Tuhan, mereka boleh diberkati Tuhan. Bukan aku Tuhan, aku hanya alat di tangan Tuhan. Tapi biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan dan ditinggikan lewat setiap pengajaran yang diberikan. Terima kasih Bapa, Kau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Berikan kekuatan, Engkau hiburkan, karena hari-hari ini hari-hari yang tidak mudah. Hari ini adalah hari-hari yang sulit ya Tuhan. Tapi kami percaya ini hanya sementara. Saat kami berubah, kami murni, kami sempurna mengarah kesempurnaan Kristus, kami bertobat ya Tuhan, maka Tuhan akan tetap menjaga kami Bapa. Biarlah semakin kami mengenal Engkau Tuhan, Engkau adalah si pembuat mujizat itu Tuhan. Tapi mujizat itu akan terjadi di tangan kami, karena kamilah yang menjalankannya, yang melakukannya.
Terima kasih Bapa, berkati pelayanan hamba-Mu, Engkau berkati Abba Foundation Tuhan. Biarlah yayasan ini boleh menjadi berkat dimanapun berada. Banyak orang-orang yang dijangkau Tuhan, tapi bukan nama yang kami dapatkan, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan, yang diagungkan tinggi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, kita akan ketemu lagi lain waktu. Tuhan memberkati.